Indonesia menjalani laga 16 besar melawan Australia. Ya, bagaimanapun skuad Garuda bermain tanpa beban, berbeda dengan Australia yang mana mereka adalah salah satu unggulan di turnamen kali ini. Nah, terlepas dari hasil yang ada, tentu saja permainan Indonesia secara keseluruhan layak dan sangat layak mendapatkan pujian. Terutama dari cara kita membangun serangan. Dan itu juga diakui oleh pelatih Australia, Graham Arnold. Meskipun begitu, harus diakui juga kalau finishing pemain Indonesia masih harus ditingkatkan. Selain itu, ini akan menjadi pengalaman berharga bagi anak-anak muda, terutama tentang bagaimana cara memanfaatkan momen-momen krusial. Setelah kemarin diajari bagaimana cara bermain yang rapi oleh Jepang, kali ini Indonesia benar-benar belajar banyak dari Australia tentang bagaimana cara bermain efektif. Yap, harus diakui kalau secara build up, Indonesia ini udah bagus. Dan itu diakui juga oleh Graham Arnold, yang bagaimanapun menilai level permainan Indonesia sudah meningkat. Hanya saja ya itu tadi, masalah finishing adalah hal yang masih menjadi problem buat Indonesia. Di satu sisi, Australia juga mengajarkan kalau pengalaman itu nggak bisa bohong. Di mana mereka yang di Piala Dunia 2022 berhasil lolos ke babak 16 besar, seakan memberitahu jika dinding level tertinggi emang begitu tebal. But that's okay, pemain Indonesia masih sangat muda dan perjalanan mereka pun masih sangat panjang. Sehingga udah berhasil lolos ke 16 besar pun, itu juga sudah menjadi hal yang patut diapresiasi. Yap, sekali lagi secara permainan Indonesia nggak kalah kok. Bahkan 2 gol yang terjadi di babak pertama itu murni sebuah kesalahan. Dan 2 gol di babak kedua juga terjadi di akhir laga di mana fokus para pemain timnas udah menurun. Meskipun begitu, jika masih ada yang nyinyir, Boyo lihat kalau ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari laga ini. Salah satunya adalah akurasi passing. Dilansir dari FOTMOB, akurasi passing Indonesia di laga ini mencapai 81%. Dan itu lebih baik ketimbang Australia yang hanya 80%. Hanya saja dengan pengalaman yang dimiliki Australia lebih bisa memanfaatkan sedikit peluang yang mereka dapat menjadi gol. Berbeda dengan Indonesia, peluang-peluang matang didapat, terutama di babak pertama, semuanya nggak ada yang masuk. Namun sekali lagi, jangan dihujat, karena ini adalah bagian dari proses yang harus dilalui anak-anak muda Indonesia. Lebih lanjut, menurut Graham Arnold, penampilan Indonesia ini udah cukup baik dan berkaca dari pertandingan ini, ia meyakini jika di kemudian hari Indonesia akan menjadi tim yang kuat. Anda tahu bahwa Asia semakin berkembang dan turnamen Asia semakin sulit? Indonesia seperti yang terjadi. Ini bukan pertarungan David dan Goliat. Ini adalah pertarungan antar tim-tim yang akan pergi ke sana dan memberikan yang terbaik. Saya pikir besok dalam beberapa tahun ke depan, Anda akan melihat bahwa ada banyak perkembangan di tim Indonesia. Apalagi banyak dari mereka adalah pemain keturunan yang kini bermain untuk tim Indonesia. Tegas pelatih 60 tahun tersebut. Di satu sisi, Coach Shin sendiri mengaku jika pertahanan Australia bermain sangat rapi. Meskipun begitu, ia tetap memuji bagaimana perjuangan keras para pemainnya yang udah fight sampai akhir. Yap, terlepas dari kekalahan 4-0 ini, intinya ini hanyalah bagian dari proses. Dan dengan skuad muda yang dimiliki, pasti kok ke depan Indonesia bakal jadi tim yang lebih matang. Apalagi kita juga akan ketambahan Tom Haye, Jay Itzes, Nathan Cho, dan kemungkinan Martin Paus. Untuk itu, buat pecinta sepak bola nasional, kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Toh Indonesia juga udah mencapai target lolos ke babak 16 besar dan masih akan banyak pertandingan menanti ke depannya, di mana yang terdekat adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dari itu, tetap semangat timnas Indonesia, gak usah pedulikan haters. Maju terus dan perpanjang kontrak Sinteyong.